Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaryono, NPM 24010112. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengobservasi usaha UMKM, yaitu tentang makanan ringan yang bernama takoyaki. Jadi takoyaki itu merupakan makanan khas Jepang yang berbentuk bulat kecil yang biasanya berisi potongan gurita. Kemudian disajikan dengan saus khasnya, yaitu mayones dan taburan katsuobushi di atasnya. Seiring berkembangnya zaman, takoyaki tidak hanya dikenal di Jepang, akan tetapi juga telah menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan di Indonesia, terutama di kalangan pelaku UMKM. Dengan variasi rasa yang beragam dan harga yang terjangkau, takoyaki mampu menarik minat berbagai kalangan, yaitu mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Baik, langsung saja kita akan mencoba berbincang-bincang dengan mbaknya pemilik usaha UMKM ini. Kapan mbaknya mulai merintis usaha ini dan mengapa mbaknya itu memilih makanan ini dibanding jenis makanan yang lain? Jadi saya memulai usaha takoyaki ini sejak bulan Juli 2025, tapi awalnya itu pakai sistem pre-order, jadi hanya promosinya by status WhatsApp. Awalnya pesan baru teman-teman aja, terus setelah itu teman-teman pesan lagi tapi ngajak teman-temannya lagi yang lain, jadinya semakin meluas untuk customernya. Nah dari situ banyak permintaan untuk buka lapak aja gitu, jualan di offline, biar kalau mau beli nggak usah nunggu pre-order. Akhirnya saya mulai jualan offline itu mulainya November 2025 sampai sekarang. Terus kenapa milihnya takoyaki? Karena memang pada dasarnya itu saya suka makanan ini, saya suka takoyaki. Tapi yang saya rasakan di Magelang ini masih sulit menemukan takoyaki dengan rasa yang sesuai ekspektasi saya gitu. Kalau yang jualan takoyaki memang banyak, cuman mungkin belum sesuai sama selera saya gitu. Kalau boleh tahu mbak, apa sih bahan baku yang digunakan untuk membuat takoyaki ini? Kemudian bahan bakunya ini sebenarnya bahannya mudah sulit juga untuk takoyaki. Kalau untuk adonannya itu tepung terigu. Lalu yang membedakan mungkin di kaldunya. Kalau misalnya kayak makanan lain kaldunya yang banyak di pasaran itu kayak kaldu ayam atau kaldu sapi. Nah untuk takoyaki ini menggunakannya kaldunya kaldu ikan. Nah di pasaran setahu saya di Magelang masih sulit, makanya saya mencarinya harus di online untuk bahannya itu. Dan kalau untuk isiannya itu ada gurita, ada keju, sosis, dan crab stick. Untuk guritanya sendiri menurut saya wajib harus ada gurita karena khasnya takoyaki itu dari kata tako dalam bahasa Jepang itu artinya gurita. Jadi memang harus gurita kalau takoyaki itu, seperti itu. Kalau saya lihat tadi kan mbaknya sudah punya karyawan. Kalau boleh saya tahu berapa sih jumlah karyawannya dan peran atau pembagian tugasnya itu apa saja? Untuk jumlah karyawan saat ini yang full time itu baru 1 orang. Sedangkan untuk weekend ada tambahan freelance 1 orang lagi. Jadi yang jaga di stand untuk weekday itu 1 orang dan untuk weekend itu 2 orang. Untuk pembagian peran atau tugas sebenarnya ini mencakup semuanya. Jadi ya sebagai kasir, lalu juga memasak juga, seperti itu. Nah kemudian bagaimana nih cara mbaknya itu mengarahkan karyawannya saat bekerja? Kemudian cara mengarahkan karyawan saat bekerja, kalau saya lebih ke memberikan contoh. Jadi anak-anak melihat dulu bagaimana cara saya memasak atau cara saya menyapa pembeli. Kemudian nanti saat ada pembeli baru itu baru saya kasih kesempatan untuk anak-anak juga yang mungkin dia yang menyapa pembeli atau dia yang masak atau dia yang menjadi kasir, seperti itu. Nah, kemudian ini pertanyaan yang penting juga ini mbak. Jadi bagaimana cara mbaknya itu menjaga kualitas makanan agar pembeli itu merasa puas dan tidak kecewa?
Kemudian menjaga kualitas makanan agar pembeli tidak kecewa. Yang pasti untuk bahan bakunya itu saya menggunakannya tetap yang bahan-bahan premium. Walaupun ya harganya tidak murah, makanya saya juga menjualnya mungkin sedikit di atas pasaran takoyaki yang ada di Magelang karena saya menjaga kualitasnya. Dan untuk adonan itu saya masih handle sendiri, saya masih buat sendiri. Jadi nanti di lapak itu anak-anak tinggal mencampurkan adonan kering dengan air dan telur aja. Sedangkan untuk yang meracik masih saya. Dan untuk saus takoyakinya kami juga kami racik sendiri. Jadi kami nggak beli yang sudah jadi kemasan instan seperti itu, tapi kami racik sendiri. Itu yang biar rasanya menjadi khasnya Takomon seperti itu. Kemudian ini bagaimana cara mbaknya itu memasarkan takoyaki ini agar menarik pelanggan? Kemudian cara memasarkan takoyaki dan cara menarik pelanggan. Oke, ini awalnya sih dari teman-teman yang pesan itu tanpa saya minta, alhamdulillah memberi respon positif dan memberi testimoni yang bagus. Ini tuh bisa juga saya manfaatkan sebagai bahan untuk promosi. Jadi kalau ada yang memberi testimoni positif itu saya capture, saya buat di story WhatsApp saya untuk selanjutnya buka PO seperti itu. Jadi semakin banyak yang penasaran, pengen coba kayak gitu. Dari itu kemudian juga saya memanfaatkan media sosial saat ini karena anak-anak zaman sekarang itu biasanya kalau mau jajan itu lihat referensi atau lihat rekomendasi dari Instagram atau TikTok seperti itu. Jadi banyak juga sekarang itu yang namanya food influencer atau food content creator itu yang membuat konten-konten tentang jajanan dan itu diupload di sosial media seperti Instagram dan TikTok, dan itu benar-benar sangat berpengaruh apalagi jika yang sudah memiliki follower yang besar seperti itu. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir, Mbak. Jadi harapan untuk perkembangan usaha mbaknya ke depannya itu seperti apa? Kemudian harapan untuk perkembangan usahanya yang pasti saya ingin Takomon ini semakin dikenal. Jadi saya pengen orang yang sebelumnya tidak suka takoyaki karena mungkin belum pernah coba Takomon, ketika mereka mencoba Takomon jadi suka gitu sama takoyaki. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa untuk menambah cabang lagi, bisa jadi nggak cuma ada satu lapak tapi bisa ada cabang-cabang Takomon di daerah lain di Magelang seperti itu. Oke, baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya usaha ini semakin maju, semakin berkembang dan dikenal oleh kalangan masyarakat. Terima kasih. Jadi, berdasarkan hasil observasi dan jawaban pemilik usaha, dapat diketahui bahwa pemilik UMKM takoyaki ini secara tidak langsung telah menerapkan unsur-unsur POAC dalam menjalankan usahanya. Hal ini terlihat dari adanya penentuan target dan persiapan bahan atau disebut perencanaan, pembagian tugas dalam operasional atau disebut pengorganisasian, pemberian arahan kepada karyawan atau disebut dengan pengarahan, serta upaya menjaga kualitas dan mengontrol jalannya usaha atau disebut pengawasan. Meskipun belum disusun secara formal, penerapan tersebut sudah berjalan secara praktis dalam kegiatan usahanya sehari-hari. Jadi, penerapan unsur POAC ini memberikan manfaat yang besar bagi usaha, seperti membuat kegiatan usaha lebih terarah, meningkatkan efisiensi kerja, memperjelas pembagian tugas, serta menjaga kualitas produk tetap konsisten dan membantu pemilik dalam mengontrol dan mengembangkan usahanya secara lebih baik dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir, bagi yang penasaran dengan makanan takoyaki ini, silahkan datang langsung di tempat kuliner yang berada di daerah Rindam, Kota Magelang, atau pesan secara online. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.